siang Miss Elisa. Jadi sekarang kami di sini akan presentasi tentang peningkatan kadar gas dan suhu bumi. Dan di sini ada topik-topiknya yang kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana terjadinya peningkatan kadar gas dan panas bumi. Lalu ada yang kedua, penyebab terjadinya peningkatan kadar gas dan panas bumi. Dan yang ketiga ada dampak positif peningkatan kadar gas dan panas bumi. Dan yang terakhir dampak negatif peningkatan kadar gas dan panas bumi. Pertama, bagaimana peningkatan kadar gas dan suhu bumi terjadi? Bumi menerima radiasi cahaya matahari setiap harinya. Namun kelebihannya produksi gas tersebut di atmosfer dapat menghambat panas yang keluar, sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi secara keseluruhan. Peningkatan suhu dan kadar gas bumi ini yang menyebabkan juga efek gas rumah kaca yang membuat pemanasan global juga terus meningkat. Penyebab terjadinya peningkatan gas dan kadar gas bumi terjadi karena pembakaran bahan bakar fosil seperti kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan juga industri yang bergantung terhadap bahan bakar fosil seperti tambang. Tambahan contohnya adalah gas alam, minyak bumi, dan beberapa seperti batu bara. Lalu ada juga penyebab terjadinya peningkatan ini karena deforestasi. Deforestasi adalah penebangan hutan secara besar untuk memperluas pertanian, perkebunan, pemukiman manusia yang mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida, menyebabkan pelepasan gas tersebut ke atmosfer. Yang ketiga, ada industri. Tentunya industri ini dapat menyebabkan hal ini terjadi. Contoh bahan industri yang dibuat dan menyebabkan peningkatan ini adalah produksi semen, besi, dan baja dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti CO2 dan CH4. Yang keempat ada pertanian. Kenapa pertanian? Karena pada pertanian seperti penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan dan minyak pada peternakan dapat menyebabkan pelepasan gas nitrogen oksida atau NOx dan metana atau CH4 ke atmosfer. Kelima, ada perubahan penggunaan lahan. Ya, ini seperti konversi lahan dari hutan padan rumput atau lahan yang basah itu diganti sama lahan pertanian, pemukiman atau perkebunan yang menyebabkan pelepasan CO2 dan mengurangi kemampuan lahan tersebut untuk menyerap karbon. Salah satu caranya tadi seperti deforestasi tadi. Nah, lalu yang keenam ada pemanasan permafrost atau yang mencair akibat pemanasan global dapat melepaskan gas metana atau CH4 yang terperangkap di dalamnya dan meningkatkan emisi CH4 ke atmosfer. Di sini ada dampak positif peningkatan kadar gas dan suhu bumi. Ya, ini ada. Yang pertama, panenan yang lebih baik. Peningkatan suhu dan CO2 dapat meningkatkan musim tanam yang lebih panjang dan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan tanaman di beberapa daerah. Ini dapat meningkatkan hasil panen dan keberlanjutan pertanian, serta membantu mengurangi kelaparan dan malnutrisi di beberapa wilayah. Dan yang kedua ada pembangkit energi terbarukan. Peningkatan kesadaran akan dampak negatif perubahan iklim dapat mendorong investasi dalam energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin. Dengan meningkatnya permintaan akan energi bersih, ini bisa menciptakan peluang ekonomi baru dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sekarang dampak negatif peningkatan kadar gas dan suhu bumi. Dampak negatif pertama adalah kenaikan permukaan air laut. Peningkatan suhu bumi menyebabkan pencairan es di kutub dan gletser yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Ini dapat mengancam pulau-pulau kecil, pesisir, dan kota-kota yang terletak di sepanjang garis pantai.
Dampak negatif kedua adalah perubahan pola cuaca yang ekstrim. Peningkatan suhu bumi dapat menyebabkan perubahan pola cuaca yang ekstrim, termasuk banjir, kekeringan, badai, dan cuaca ekstrim lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan dampak negatif pada kesehatan dan keamanan masyarakat. Sebenarnya kenapa sih peningkatan gas dan suhu dapat terjadi? Salah satu penyebabnya adalah karena perubahan iklim. Kenapa? Perubahan iklim pertama kita tahu perubahan iklim apa? Perubahan iklim adalah hasil dari aktivitas manusia yang mempercepat emisi gas rumah kaca yang atmosfer. Gas-gas tersebut seperti karbon dioksida atau CO2, metanan atau CH4, dan nitrogen atau NO2, nitrogen dioksida maksud saya, bertindak seperti selimut menahan panas di atmosfer yang menyebabkan suhu global naik. Ya, itu akhir dari presentasi kami.